Selamat sore Bapak dan Ibu peserta pertemuan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Eti dari BBTKL Surabaya akan mempresentasikan hasil kegiatan yang dilakukan di Provinsi NTT yang berkaitan dengan kegiatan malaria, di mana kegiatan ini dilakukan pada tahun 2021 dan akan rencana kegiatan di tahun 2022. Untuk mengenal lebih dekat BBTKL PP Surabaya, di mana dengan tagline Maju Profesional, akan saya sampaikan organisasi yang berkaitan dengan BBTKL Surabaya. BBTKL PP Surabaya berdasarkan PMK nomor 78 tahun 2020, di mana tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang teknik kesehatan lingkungan, di mana UPT Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. BBTKL PP Surabaya mempunyai tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, surveillance epidemiologi. Yang kedua, analisis dampak kesehatan lingkungan. Yang ketiga, sebagai laboratorium rujukan. Dan keempat, pengembangan model dan teknologi tepat guna. Yang kelima, uji kendali mutu dan kalibrasi. Yang keenam, penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB, wabah, dan bencana. Yang ketujuh, surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Yang kedelapan, pendidikan dan pelatihan. Kesembilan, kajian dan pengembangan teknologi. Yang kesepuluh, pengelolaan data dan sistem informasi. Yang kesebelas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang terakhir, ke-12 adalah pelaksanaan urusan UPT BTKL dan pengendalian penyakit. BBTKL PP Surabaya mempunyai wilayah layanan yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, di mana terdiri dari 1.200 pulau, 17 kabupaten ataupun kota, dan 21,27% penduduk dari seluruh Indonesia. Kegiatan utama di BBTKL PP Surabaya. Yang pertama, kaji, yang kedua, uji, dan yang ketiga, solusi, di mana untuk kaji ini adalah surveillance epidemiologi, analisis dampak kesehatan lingkungan, kewaspadaan dini, dan KLB. Untuk uji, tentunya dari kaji ini diperlukan laboratorium rujukan, di mana di BBTKL PP Surabaya mempunyai laboratorium faktor risiko lingkungan dan penyakit, laboratorium kalibrasi, dan laboratorium pemeriksa dan pembina COVID-19. Untuk menghasilkan solusi dari kaji dan uji ini adalah berupa rekomendasi, policy brief, dan teknologi tepat guna. Ada beberapa kegiatan di tahun 2021 yang dilakukan di Provinsi NTT. Yang pertama adalah pre-assessment eliminasi malaria. Untuk lokasi ada di Kabupaten Ngada. Untuk kegiatan pre-assessment eliminasi malaria ini melalui proses pertama wawancara penilaian eliminasi malaria. Ini berdasarkan Kemenkes tahun 2017. Yang kedua adalah pemeriksaan dokumen pelaksanaan program. Yang ketiga, observasi, di mana kegiatan ini dilakukan di puskesmas terpilih atau rumah sakit sarana ataupun prasarana. Yang keempat adalah analisis data, di mana analisis data ini berdasarkan keputusan Dirjen P2P nomor HK0202411813/2017 tentang petunjuk teknis penilaian eliminasi malaria. Yang kelima adalah penyusunan laporan. Inilah proses kegiatan kita ketika untuk pre-eliminasi malaria.
Dari hasil proses ini tidak penularan setempat dengan SPR kurang dari 5 dan API kurang dari 1%. Yang kedua, dokumen pelaksanaan program ketika kita di lapangan lengkap dan baik itu dokumen dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan esismal malaria. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko kelambunisasi massal fokus di daerah reseptif. Dokumen tersedia dan mudah diakses. Yang keempat, pelaksanaan penemuan dan tata laksana penderita. Ketika di lapangan, ini lengkap data baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas yang bertanggung jawab dengan program malaria. Yang kelima, KIE. Telah terpasang poster bebas malaria di tempat-tempat umum dan di kantor pemerintahan lainnya. Yang keenam, tersedia mikroskop dalam jumlah yang cukup dan layak, kecuali di satu puskesmas baru. Dari 6 penilaian ini, persyaratan 1 mendapatkan nilai 50 dan untuk persyaratan 2 dengan nilai 39,1. Jadi untuk total nilai sebesar 89,1. Hasil dari kegiatan ini adalah rekomendasi yang pertama, Kabupaten Ngada diusulkan untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Yang kedua, perlu diterbitkan SK rumah sakit rujukan, dilakukan refresh terkait tata laksana penderita malaria. Yang keempat, perlu dilakukan surveillance faktor di daerah reseptif dalam hal efikasi insektisida dan resistensi faktor. Yang kelima, standar ketenagaan program malaria minimal terdapat 1 entomolog kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten. Yang keenam, perlu peningkatan ACD atau Active Case Detection untuk peningkatan ABER, Annual Blood Examination Rate. Yang ketujuh, perlu dilakukan follow-up pengobatan. Yang kedelapan, perlu tersedia media penyuluhan dalam bahasa lokal. Ini adalah beberapa foto kegiatan ketika kita melakukan kegiatan pre-eliminasi malaria di Kabupaten Ngada. Untuk kegiatan yang kedua adalah pemetaan reseptivitas malaria, di mana lokasi kegiatan adalah di Rotendao di bulan Juni 2021. Untuk kegiatan reseptivitas ini adalah yang pertama pengumpulan data. Yang data kepadatan larva, di mana survei larva dan pupa nyamuk dilakukan pada habitat dan perkembangbiakan dengan cara pencidukan larva, observasi, dan pengukuran. Yang kedua, tingkat reseptivitas. Permenkes RI nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk faktor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk Anopheles. Faktor larva Anopheles sp. Parameternya adalah indeks habitat. Satuan ukurnya adalah persentase habitat perkembangbiakan yang positif larva, di mana nilai baku mutu adalah kurang dari 1. Hasil survei larva di Kabupaten Rotendao. Survei larva dilakukan di 2 lokasi, yaitu wilayah Puskesmas Veapopi dan wilayah Puskesmas Oleh, di mana kepadatan larva adalah jumlah larva yang diperoleh dibagi dengan jumlah cidukan. Untuk indeks habitat adalah jumlah habitat positif larva Anopheles dibagi dengan jumlah seluruh habitat yang diamati dikalikan 100%. Lokasi kegiatan di 2 wilayah puskesmas, di mana untuk wilayah Puskesmas Veapopi berada di desa atau kelurahan Onatali, Siomeda, Maubesi, Swebela.
Untuk jenis tempat perindukan, ada di genangan, di sawah, di rawa-rawa, di mata air, di bendungan, maupun di rawa-rawa. Untuk onatali, jenis tempat perindukan di mana tempat perindukan berupa genangan, jumlah cidukan sebesar 10, jumlah larva Anopheles yang didapat adalah 12, sehingga untuk kepadatan larva rata-rata 1,2. Untuk desa atau kelurahan onatali, jenis perindukan adalah sawah, jumlah cidukan 10, jumlah larva Anopheles 15, kepadatan larva rata-rata 1,4. Untuk Siomeda, jenis tempat perindukan ada di rawa-rawa, jumlah cidukan 10, jumlah larva Anopheles 54, kepadatan larva rata-rata 5,4. Dan di Maubesi, jenis tempat perindukan ada di sawah, jumlah cidukan 10, jumlah larva Anopheles yang didapat adalah 0, dan kepadatan larva rata-rata adalah 0. Untuk wilayah Swabela, di mana jenis tempat perindukan adalah sawah, jumlah cidukan sebanyak 10, untuk jumlah larva Anopheles 16, kepadatan larva rata-rata 1,6. Untuk wilayah Puskesmas Ole, di mana di sini di Desa Tebole, Enawe, dan Daleholu. Dari jenis tempat perindukan, baik itu di kubangan sungai, rawa-rawa, di genangan, maupun di sawah, untuk jumlah larva Anopheles tidak ditemukan, sehingga kepadatan larva rata-rata adalah 0. Inilah tingkat reseptivitas di Kabupaten Rotendao, kegiatan di tahun 2021. Untuk lokasi wilayah Puskesmas Veapopi, desa atau kelurahan Siomeda, di mana kepadatan faktor indeks habitat 50, kesimpulannya adalah reseptif, daerah reseptif. Untuk onatali, dengan kepadatan faktor indeks habitat 100, kesimpulannya daerah reseptif. Untuk Veapopi, di desa Maubesi, di mana kepadatan faktor indeks habitat 0, kesimpulannya adalah non-reseptif. Untuk Swabela, dengan kepadatan faktor indeks habitat 50, kesimpulannya adalah reseptif. Untuk yang wilayah Puskesmas Ole, di mana Desa Tebole, kepadatan faktor indeks habitat 0, kesimpulannya adalah non-reseptif. Untuk Desa Inu, kepadatan faktor indeks habitat 0, kesimpulannya adalah non-reseptif. Untuk Desa Daleholu, kepadatan faktor indeks habitat 0, kesimpulan adalah non-reseptif. Inilah gambaran kegiatan yang sedang kita lakukan ketika ada di lapangan. Jadi dari 2 lokasi puskesmas yang kita adakan kegiatan, dapat dilihat peta daerah reseptif, baik itu di wilayah Puskesmas Veapopi maupun di wilayah Puskesmas Ole. Dari hasil kegiatan ini dapat kita simpulkan, yang pertama, terdapat tempat perindukan nyamuk Anopheles di wilayah Puskesmas Veapopi. Yang kedua, tidak ditemukan tempat perindukannya nyamuk Anopheles di wilayah Puskesmas Ole. Yang ketiga, Desa Siomeda, Swabela, dan Kelurahan Onatali merupakan daerah reseptif malaria. Yang keempat, jenis tempat perindukan berupa sawah, genangan, dan rawa-rawa. Rekomendasi yang bisa kita berikan yang pertama adalah penguatan surveillance imigrasi dengan melakukan kegiatan rutin surveillance malaria untuk mencegah pendatang yang masuk membawa parasit malaria. Yang kedua, pengamatan rutin tempat habitat perindukan jentik Anopheles untuk mengetahui habitat potensial dan upaya pengendaliannya. Yang ketiga, perlu dilakukan pengendalian faktor di tempat perindukan seperti penaburan ikan, pemakan jentik, atau ikan kepala timah. Yang keempat, dilaksanakan survei daerah reseptif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan petugas puskesmas beserta kader pada kecamatan atau desa yang belum dilakukan survei.
Kegiatan ketiga adalah uji kualitas RDT malaria yang dilakukan di Kabupaten Sumba Timur. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran situasi terkait penerapan tata laksana dan pemantapan mutu uji RDT malaria di daerah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengetahuan serta keterampilan petugas terkait tentang uji RDT malaria. Yang ketiga, mengetahui kualitas RDT malaria yang terdistribusi. Jumlah subjek yang diperoleh sebanyak 78 subjek. Hasil uji RDT yang diperoleh diamati sebagai penilaian kinerja petugas berdasarkan 5 parameter. Di sini bisa dilihat hasil pengamatan kinerja petugas pemeriksa RDT malaria di Puskesmas Mahu, Kabupaten Sumba Timur, di mana berdasarkan data atau grafik di sini bisa dilihat untuk labeling adalah 4, yang di mana yang untuk garis berwarna biru ini adalah persen baik, yang untuk berwarna orange adalah yang tidak baik. Jadi berdasarkan ini labeling 96% adalah baik, untuk latar belakang baca 86% baik, untuk darah di dinding atau kotor 97 baik, 97% baik, untuk garis kontrol 97 baik, dan untuk cacat pabrikan 99% baik. Dari 5 parameter ukur diperoleh 4 parameter dengan nilai lebih besar 95% yang artinya sangat baik. Sedangkan 1 parameter kurang dari 95%, namun masih kategori cukup baik, yaitu sebesar 86%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja dan kepatuhan petugas terhadap prosedur operasional pengujian malaria menggunakan RDT sangat baik. Hasil pemeriksaan sampel uji kualitas RDT di Puskesmas Mahu, Kabupaten Sumba Timur, di mana untuk sampel positif untuk uji RDT ada sebesar 12, untuk mikroskopis 13, dan untuk PCR 13. Untuk sampel yang negatif, uji RDT ada 65, mikroskopis 65, dan PCR ada 16. Untuk yang invalid, untuk uji RDT ada 1, untuk mikroskopisnya 0, dan PCR-nya 0. Jadi total sampel yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 78 untuk uji RDT, untuk mikroskopis sebesar 78, dan untuk PCR sebesar 29 sampel. Diperoleh total 78 subjek, hasil RDT invalid 1 sampel, 1 sampel dikeluarkan, uji RDT positif sebanyak 12 sampel, RDT negatif sebanyak 65 sampel, 1 sampel invalid. Untuk konfirmasi mikroskop positif 13 sampel, konfirmasi mikroskopis negatif 65 sampel. Di mana untuk uji RDT versus mikroskopis, sensitivitas sebesar 77%, spesifitas sebesar 97%, akurasi spesies 77%. Ini untuk kesesuaian hasil uji RDT versus mikroskopis. Untuk uji RDT versus PCR, sensitivitas sebesar 100%, untuk spesifisitas sebesar 85%, akurasi spesies 100%. Ini untuk tingkat kesesuaian pengujian RDT malaria terkonfirmasi dengan PCR malaria. Rekomendasi: perlu melakukan sosialisasi dan dukungan kegiatan terkait pelaksanaan pemantapan mutu uji RDT, baik rutin untuk menjamin mutu atau kualitas RDT yang terdistribusi di daerah. Meningkatkan kapasitas petugas laboratorium, khususnya petugas pemeriksa RDT, untuk lebih memahami sekaligus mampu melakukan pembuatan dan pewarnaan sediaan darah malaria, serta pemeriksaan mikroskopis malaria sesuai standar. Memperhatikan waktu dan pemilihan tempat pelaksanaan kegiatan
dengan prioritas daerah yang tinggi pemakaian RDT serta tidak mengesampingkan tingkat endemisitasnya, tingkat endemisitasnya sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah target subjek yang diharapkan. Mengaktifasi peran cross-checker kabupaten untuk lebih berperan aktif khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu uji RDT malaria. Dan koordinasi sosialisasi maksud, manfaat, dan tujuan kegiatan perlu lebih dilakukan lebih cermat sehingga capaian dan proses kegiatan bisa berjalan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, itulah kegiatan di tahun 2021 yang telah dilakukan di Provinsi NTT. Rencana kegiatan kita di tahun 2022 ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah pre-assessment eliminasi malaria, dan rencana kegiatan ada di Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, pemetaan luas reseptif daerah malaria, di mana akan dilakukan di Kabupaten Nagekeo. Yang ketiga adalah surveillance faktor terhadap perubahan iklim, yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Kupang. Untuk yang keempat adalah slide standar malaria, yang rencananya akan dilaksanakan di Sumba Barat Daya. Dan yang kelima adalah uji kualitas RDT malaria, yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Sumba Timur. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan di Provinsi NTT tahun anggaran 2021 dan rencana kegiatan program di tahun anggaran 2022. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kuat, keren sekali.